Pernah nggak sih kamu pulang kerja, rasanya capek banget, tapi di saat yang sama kok hampa ya? Kamu udah kerja keras seharian penuh, tapi rasanya ada sesuatu yang hilang, kayak ada koneksi yang putus. Well, ternyata perasaan itu ada namanya loh, dan hari ini kita akan kupas tuntas. Atau mungkin, lebih spesifik lagi, pernah ngerasa kayak cuma jadi sekrup kecil di sebuah mesin raksasa? Kamu kerja, mesinnya jalan, tapi kamu nggak ngerasa punya kendali sama sekali. Kamu ya cuma komponen yang gampang diganti. Nah, menurut sebuah teori progresif, ada nama untuk perasaan itu, alienasi, atau bisa juga disebut keterasingan. Dan ini tuh bukan cuma soal perasaan galau biasa ya. Ini adalah sebuah kondisi sosial yang punya definisi jelas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Inti dari semua ini sebenarnya cuma satu kata. Terputus. Inilah titik awal kita buat ngerti apa itu alienasi. Perasaan terputus dari pekerjaan, dari hasil kerja kita, dan bahkan dari diri kita sendiri. Jadi apa sih alienasi itu sebenarnya? Yuk kita lihat definisi intinya. Soalnya kalau kita udah paham ini, semua konsep lainnya bakal jadi lebih gampang dimengerti. Nah ini dia definisinya. Alienasi adalah sebuah kondisi di mana kita kehilangan kendali dan makna atas hidup dan pekerjaan kita. Kita jadi terpisah dari apa yang kita ciptakan, dan yang lebih parahnya lagi, kita jadi terpisah dari diri kita yang sebenarnya. Pekerjaan jadi terasa asing, bukan lagi bagian dari siapa diri kita. Coba dia lihat perbandingan di sini, kontrasnya kelihatan banget. Di satu sisi, ada kerjaan yang ideal, sebuah ekspresi diri yang kreatif, bebas, dan memuaskan. Di sisi lain, ada realitas bagi banyak orang, sebuah keharusan ekonomi yang sifatnya memaksa, terkontrol, dan menguras energi. Nah, alienasi itu terjadi pas kita kejebak di sisi yang kanan ini. Terus apa dong akar masalahnya? Menurut teori ini, masalahnya itu ada di sistemnya. Coba bayangin, pabrik dan mesin-mesin itu cuma dimiliki oleh segelintir orang. Para pekerja, mereka nggak punya alat untuk bekerja. Jadi satu-satunya hal yang bisa mereka jual adalah waktu dan tenaga mereka. Tenaga mereka pada dasarnya menjadi barang dagangan. Teori ini ngejelasin kalau alienasi itu punya 4 wajah atau bentuk yang beda-beda. Kalau kita ngerti keempat-empatnya, gambaran besarnya bakal jadi lebih jelas. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, kamu terasing dari hasil kerjamu. Bayangin deh, kamu udah nyurahin tenaga dan waktu buat bikin sesuatu, tapi barang itu bukan punya kamu. Barang itu punya si pemilik modal. Contoh klasiknya tuh ngena banget. Pekerja pabrik yang bikin sepatu-sepatu mewah, tapi dia sendiri nggak mampu beli sepatu itu. Hasil kerjanya jadi sesuatu yang asing buat dia. Kedua, alienasi dari proses kerjanya itu sendiri. Kamu sama sekali nggak punya kendali soal gimana cara kerjanya. Pekerjaan jadi kayak rutinitas mesin yang diulang-ulang terus, persis kayak di jalur perakitan pabrik. Nggak ada tempat buat kreativitas. Jadi, kamu itu bukan bekerja, tapi dipekerjakan. Beda kan rasanya? Oke, yang ketiga. Dan ini mungkin yang paling dalam nih. Alienasi dari diri kita sendiri. Teori ini bilang, pada dasarnya kodrat manusia itu ya kreatif dan bebas. Tapi pekerjaan yang monoton dan terkontrol itu, ya neken semua itu. Kita jadi ngerasa bukan kayak manusia utuh lagi, tapi cuma sekedar alat produksi. Hidup jadi soal bertahan hidup, bukan lagi soal ekspresi diri. Dan yang terakhir, yang keempat, kita jadi terasing dari orang lain, dari sesama manusia. Hubungan antar manusia jadi kompetitif banget. Pekerja diadu sama pekerja lain buat dapetin kerjaan. Solidaritas jadi terkikis. Kita semua kayak lari di treadmill masing-masing, bukannya bekerja sama. Oke, mungkin kamu mikir, ini kan teori kuno dari abad 19, emang masih relevan? Jawabannya, sangat, sangat relevan. Yuk kita lihat gimana bentuk alienasi di dunia kerja modern sekarang. Coba deh kita lihat di sekitar kita. Para pekerja di gig economy, kayaknya sih bebas ya atur jam kerja, tapi nyatanya mereka dikontrol penuh sama algoritma aplikasi. Content creator kelihatannya keren, bebas berekspresi. Tapi hidup mati mereka bergantung sama tuntutan algoritma yang nggak ada habisnya. Bahkan yang kerja kantoran pun, seringnya kita cuma ngulang-ngulang tugas yang sama di depan komputer. Ini kan kayak jalur perakitan versi digital. Nah, ini dia poin pentingnya. Hasilnya, kita sering merasa punya kebebasan, tapi itu cuma kebebasan yang semu, kebebasan yang palsu. Kenapa? Karena pada dasarnya rasa keterasingan itu tetap ada di sana. Jadi, kalau masalahnya ada di sistem, maka solusinya juga harus sistemik. Menurut sudut pandang ini, alienasi nggak bisa disembuhin cuma dengan yoga atau cari hobi baru. Solusinya harus datang dari perubahan masyarakat secara total.
Terus, gimana caranya? Teori ini mengusulkan jalan 3 langkah. Pertama, ubah sistem ekonominya dari akarnya. Kedua, hapuskan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Jadi pabrik dan mesin itu milik bersama. Dan yang ketiga, tujuannya adalah membangun masyarakat baru yang bebas dari eksploitasi. Dan semua itu tujuan akhirnya cuma satu, mengembalikan kerja ke fungsi sejatinya, yaitu untuk membuat kerja jadi ekspresi yang bebas dan penuh makna dari potensi manusia. Supaya kerja itu bukan lagi beban, tapi jadi sesuatu yang bisa kita banggakan sebagai bagian dari kemanusiaan kita. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau kamu ngerasa terputus dari kerjaanmu, mungkin itu bukan sepenuhnya salah kamu. Mungkin itu justru pertanda kalau ada yang nggak beres sama sistemnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah kerja itu harus jadi beban, tapi lebih ke kerja yang seperti apa yang sebetulnya kita inginkan, yang bisa menjadi ekspresi bebas dan bermakna dari diri kita.